Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu kehebohan global. Operasi yang dilakukan pasukan khusus AS itu berlangsung cepat dan dramatis. Maduro ditangkap dari kediamannya dan kini menghadapi persidangan di New York atas tuduhan perdagangan narkoba. Namun, satu hal yang paling menyita perhatian bukan hanya aksi Washington, melainkan sikap Moskwa. Rusia, sekutu lama Venezuela, tampak memilih diam. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengeluarkan pernyataan terbuka, tidak mengancam balasan, dan tidak menunjukkan niat campur tangan secara militer. Sebelum penangkapan Maduro, militer AS dilaporkan menyerang sistem pertahanan udara Buk-2MA dan radar buatan Rusia yang dipasang di sejumlah pelabuhan dan bandara Venezuela. Sistem ini merupakan bagian dari kerjasama pertahanan antara Moskwa dan Caracas. Meski kerap disebut sebagai aliansi strategis, perjanjian militer Venezuela-Rusia ternyata tidak secara jelas mewajibkan bantuan langsung jika terjadi serangan asing. Celah inilah yang membuat Rusia secara hukum dan politik memilih ruang untuk tidak bertindak. Kementerian Luar Negeri Rusia memang mengecam penangkapan Maduro sebagai tindakan agresi bersenjata yang tidak dapat diterima. Namun kecaman itu berhenti di level diplomatik. Putin sendiri memilih bungkam. Para analis menilai penangkapan Maduro menjadi pukulan bagi reputasi internasional Rusia. Maduro dikenal sebagai sekutu paling setia Moskwa di Amerika Latin. Alisher Ilgamov, kepala lembaga think tank Central Asia Due Diligence yang berbasis di London, menilai prestis dan reputasi Putin jelas terpukul. Namun menurutnya, kerugian reputasi itu masih kalah penting dibanding ambisi geopolitik Rusia yang lebih besar, terutama mempertahankan pengaruh penuh di Ukraina dan kawasan bekas Uni Soviet. Bagi Putin, Venezuela bukan medan utama. Fokus utamanya tetap Eropa Timur dan Asia Tengah yang kaya energi. Sejumlah pengamat menduga sikap diam Putin tidak lepas dari kalkulasi dengan Presiden AS Donald Trump. Ada spekulasi bahwa nasib Maduro sudah diperhitungkan dalam pertemuan puncak Trump dan Putin di Anchorage, Alaska pada Agustus 2025. Nikolai Mitrokin, peneliti Rusia dari Universitas Bremen, Jerman, menyebut mungkin ada pembicaraan soal pembatasan wilayah kepentingan global. Kesepakatan tak tertulis itu diduga mencakup konsesi AS terkait Ukraina, peluang kerjasama energi di wilayah Arktik Rusia, serta kepentingan Washington menguasai Greenland. Dalam skenario ini, Venezuela dinilai sebagai kartu kecil yang bisa dikorbankan demi kepentingan strategis yang jauh lebih besar. Faktor energi juga disebut menjadi kunci. Perusahaan-perusahaan AS memiliki teknologi unggul untuk mengembangkan minyak dan gas serpih, sesuatu yang sangat dibutuhkan Rusia. Salah satu target utamanya adalah Basanovska Svita di Siberia Barat, cadangan minyak serpih terbesar di dunia yang selama ini sulit dieksploitasi Rusia karena keterbatasan teknologi. Analis energi yang berbasis di Kiev, Alexei Kuch, menyebut Amerika Serikat membutuhkan wilayah itu agar China tidak lebih dulu menguasainya. Dalam konteks ini, mempertahankan Maduro dinilai tidak sebanding dengan keuntungan geopolitik dan energi jangka panjang. Meski memilih dalam tanda kutip tutup mata dalam kasus Maduro, para pakar menilai langkah itu tidak otomatis memperbaiki hubungan Putin dan Trump. Trump sendiri baru-baru ini menyatakan tidak percaya klaim Rusia bahwa Ukraina mencoba membunuh Putin pada akhir Desember 2025. Galia Ibragimova dari Carnegie Endowment for International Peace menyebut, dengan bersikap pasif terhadap penangkapan Maduro, Putin tidak akan semakin dekat dengan Trump. Menurutnya, Putin justru khawatir ada pengkhianatan di lingkaran terdekat Maduro yang membocorkan informasi ke AS, kekhawatiran yang bisa membuat Putin semakin meningkatkan pengamanan dirinya sendiri. Hubungan Rusia dan Venezuela telah terjalin sejak era Hugo Chavez.
Moskwa memasok senjata, membangun pabrik AK-47, dan membantu pengolahan minyak mentah berat Venezuela. Namun teknologi Rusia gagal mencegah penurunan produksi minyak Venezuela yang memicu krisis ekonomi, hiperinflasi, dan eksodus tenaga ahli. Sejak Maduro berkuasa pada 2013, hubungan kedua negara kerap dipamerkan lewat kunjungan mewah dan janji persahabatan abadi. Bahkan beberapa bulan lalu, Maduro masih meminta tambahan rudal radar dan dukungan logistik dari Rusia. Kini, saat Maduro ditangkap, Rusia memilih tidak bertindak lebih jauh. Bagi Putin, kehilangan satu sekutu tampaknya merupakan harga yang masih bisa dibayar selama kepentingan geopolitik yang lebih besar tetap aman.